Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview tugas kedua perekonomian Indonesia. Yang pertama, pendahuluan sains untuk perlindungan ekosistem pesisiran Indonesia dalam atau SPIS. Di Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau adalah tempat yang luar biasa di planet ini. Ini adalah suatu negara dengan pembubaran tertinggi dan fluks partikel lautan. Hutan bakau yang paling subur, padang padang lamun dan terumbu karang, dan keanekaragaman hayati laut tertinggi. Referensi Jenerjen T.C. Reksen T. Irianto H.E. dan kawan-kawan. Pada tahun 2022, pengantar Schemes for the Protection of Indonesian Coast Economies. Yang kedua, lingkungan fisik laut Indonesia dengan fokus pada wilayah barat ikhtisar. Laut Indonesia memegang peranan penting dalam lingkungan laut bumi, baik dari segi lingkungan laut maupun aspek bioekologis. Populasi besar sekitar 400 juta berada dalam kontak langsung atau tidak langsung dengan lautan ini, yang mempengaruhi lingkungan laut. Bab ini menjelaskan sejarah penelitian kelautan di wilayah tersebut. Peran laut dalam sirkulasi global. Karakteristik utama sirkulasi regional, distribusi pasang surut, nilai tukar air, sumber dan lokasi ekstraksi air tawar di subwilayah. Referensi Mayer B. Siegel H. Jeremy dan kawan-kawan pada tahun 2002. Lingkungan fisik laut Indonesia dengan fokus pada wilayah barat. Schemes for the Protection of Indonesian Coast Ecosystem. Intervensi manusia di sungai. Yang ketiga, intervensi manusia di sungai dan muara Jawa dan Sumatera. Ikhtisar sungai-sungai Indonesia sangat penting secara global dalam hal aliran partikulatnya yang terurai serta pengendalian faktor alam dan intervensi manusia di daerah tangkapan air. Sungai-sungai di pulau vulkanik Jawa dan Sumatera dipengaruhi oleh berbagai jenis perubahan antropogeni di tanggul Jawa. Urbanisasi dan pertanian irigasi telah memiliki dampak isi pada kualitas pemburuan beban sungai partikel sejak akhir abad ke-19. Tetapi kerusakan lahan gambut baru-baru ini dan konversi ke perkebunan. Referensi Jenerjan T.C. Baum A. Damar Ait dan kawan-kawan pada tahun 2002. Intervensi manusia di sungai dan muara Jawa dan Sumatera. Schemes for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem. Yang keempat, siklus karbon di lahan gambut tropis dan laut pesisir. Bab ini memberikan informasi latar belakang tentang gambut, terutama perannya dalam flag Indonesia dan siklus karbon global, dan merangkum informasi tentang misi CO2 antropogenik yang disebabkan oleh oksidasi dan kebakaran gambut. Berbeda dengan apa yang disebut emisi CO2 di situs ini, sedikit yang diketahui tentang emisi CO2 di luar lokasi sebelum proyek bersama Indonesia
Indonesia Jerman Spesi untuk Konferensi Ekosistem Pesisir Indonesia. Referensi Riksen T. V. Hutahan HA dan kawan-kawan pada tahun 2002 siklus karbon di lahan gambut tropis dan laut pesisir Schemes for the Protection of Indonesian Coastal Economics. Yang kelima, sistem sosial ekologi terumbu karang di bawah tekanan di Sulawesi Selatan. Proses ekologi dan sosial Kepulauan ilmu di Sulawesi Selatan Indonesia telah dipelajari secara intensif dalam program ilmu konservasi ekosistem pesisir Indonesia. Dalam kurung spesi pulau-pulau ini sangat menarik untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengembangan intensif sumber daya laut menyebabkan kerusakan sistem terumbu karang. Proyek ini secara khusus mencakup dinamika sosial ekologis yang terkait dengan pertama, proses ekologis terumbu karang, kedua, struktur populasi genetik, pemanfaatan sumber daya, ketiga, pemanfaatan sumber daya, jaringan sosial, struktur tata kelola, komponen pemodalan, yang keempat, menekankan integrasi berbagai komponen ekologi, sosial, dan lingkungan. Referensi Reuter H. NC Wall A dan lain sistem sosial ekologi terumbu karang di bawah tekanan di Sulawesi Selatan, sains untuk perlindungan ekosistem pesisir Indonesia. Yang keenam, ekologis padang lamun di Sulawesi habitat kunci multifungsi dengan risiko kehancuran. Komunitas lamun Indonesia adalah yang paling beragam dibandingkan dengan daerah tropis atau beriklim. Sedang lainnya, bab ini menjelaskan beberapa hasil penelitian tentang padang lumut Sulawesi dalam kerangka proyek penelitian Jerman Indonesia Schemes for the Conservation of Indonesian Coastal Ecosystem Space dari tahun 2004 hingga 2006. Referensi Asmus H. Kennedy, Pogorets C. dan kawan-kawan pada tahun 2002, ekologi padang lumut di Sulawesi habitat kunci multifungsi yang berisiko rusak, Schemes for the Protection Indonesian Coastal Ecosystem Space. Yang ketujuh, ekosistem yang terancam di Indonesia, Laguna Segara, Anaka Jawa, dan contoh lainnya. Mangrove Indonesia sangat penting secara regional dan global karena alasan ekologis dan ekonomi. Indonesia memiliki kawasan hutan mangrove terbesar dan tingkat mangrove tertinggi menurut negara. Bab ini menggunakan contoh Laguna Segara, Anaka Jawa untuk menggambarkan ekosistem pesisir di mana mangrove mendominasi dan layan ekosistem yang disediakan oleh ancaman mereka. Referensi Jennerjan CRD Boy J dan kawan-kawan pada tahun 2002, ekosistem mangrove yang terancam di Indonesia, Laguna Segara, Anaka Jawa, dan contoh lainnya, Schemes for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem the Space. Yang kedelapan, dampak kota-kota besar terhadap pencemaran wilayah pesisir, contohnya kasus Teluk Jakarta, perkembangan pesat Indonesia, dan meningkatnya dampak negatif terhadap lingkungan selama 2 dekade terakhir paling sering diamati dalam ekosistem pesisir yang terkait dengan wilayah
Metropolitan Jakarta. Referensi Guzman A. Sword, Bauer, J. Panelvi, H.W. dan kawan-kawan pada tahun 2002. Dampak kota-kota besar terhadap pencemaran wilayah pesisir, contohnya kasus Teluk Jakarta, Scans for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem. Yang kesembilan, sejarah lingkungan kuarter akhir Indonesia. Penelitian paleoklimat Indonesia menjadi semakin penting karena kesadaran akan peran penting kawasan ini dalam iklim global tumbuh. Dengan mengkonstruksi tren dan visibilitas iklim masa lalu, studi paleoklimat berkontribusi pada simulasi iklim masa depan Indonesia yang lebih andal. Referensi Muhtadi M. Lutz G. A. Stenkes S. dan kawan-kawan pada tahun 2002, sejarah lingkungan kuarter akhir Indonesia Sense untuk melindungi ekosistem pesisir Indonesia. Yang 10, pertumbuhan untuk menilai situs aktualtur ikan sipir laut di Asia Tenggara. Bab ini merangkum pengembangan sistem pendukung keputusan dan 41 untuk perencanaan ruang pertanian di Asia Tenggara. DSS menggunakan metode untuk memilih lokasi dan estimasi kapasitas. Metode ini didasarkan pada hasil metode dinamis dan pengukuran lapangan dan informasi penginderaan jauh. Referensi Mayerly R. Sugamaka, Simon van der Wulp, S.V. dan kawan-kawan pada tahun 2002, alat keputusan untuk menilai situs budidaya ikan sipir laut di Asia Tenggara, Scans for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem atau SPECE. Alat keputusan 11, alat keputusan untuk memperkirakan potensi energi dan sumber daya pasang surut. Dan bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah mengarah pada pengembangan dan penerapan metode untuk mengkarakterisasi sumber daya energi pasang surut di bidang dataran rendah. Terapkan metode ini untuk mengidentifikasikan lokasi yang sesuai untuk memanen energi pasang surut, memperkirakan potensi energi yang efektif, dan menilai dampak lingkungan dari pembangkit turbin pasang surut. Referensi Merli R. Orhan ke Wahyu W. dan kawan-kawan, alat keputusan untuk memperkirakan potensi energi dari sumber daya pasang surut, Scans for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem atau SPECE. Yang ke-12, tata kelola sistem sosial ekologi pesisir laut dan laut Indonesia dan sekitarnya. Interaksi manusia dalam alam adalah akar masalah berkelanjutan di seluruh dunia mengenai wilayah pesisir dan laut Indonesia. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tata kelola mempengaruhi perilaku masyarakat dan masyarakat di wilayah pesisir laut yang menuju kelestarian lingkungan dan sosial yang lebih besar. Referensi Glaser M. Ardianto, Albert Wall dan kawan-kawan pada tahun 2002, tata kelola sistem sosial ekologi pesisir dan laut Indonesia dan sekitarnya, Scan for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem atau SPECE. Yang ke-13, berinvestasi dalam adaptasi banjir di Jakarta, Indonesia. Kerangka Senda untuk mengurangi risiko bencana pada tahun 2015 sampai 2030 menekankan prioritas investasi dalam pengukuran risiko bencana untuk ketahanan adaptasi perubahan iklim. CCA adalah investasi pengurangan risiko yang bertujuan memberdayakan Indonesia untuk membangun ketahanan.
Referensi Sutriati G. Gas M. Mendes J. dan kawan-kawan pada tahun 2002 berinvestasi dalam adaptasi banjir di Jakarta, Indonesia, berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan. Yang keempat, tantangan dan peluang ketahanan pangan di tanah air pasca COVID Indonesia. Pandemi COVID-19 telah berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat yang serius, memberikan peluang krisis lebih lanjut. Pandemi juga menimbulkan banyak tantangan bagi masalah ketahanan pangan Indonesia. Negara ini memiliki sejarah panjang ketahanan pangan dan beras sebagai makanan pokok adalah pusat kebijakan pangan. Referensi Rozaki Z 2000 pada tahun 2021, tantangan dan peluang ketahanan pangan di Indonesia pasca COVID-19, kemajuan dalam ketahanan pasca dan kelanjutan. Yang ke-15, status ilmu dan konservasi kanguru pohon di Indonesia Nugini. Ada 6 jenis kanguru pohon yang hidup di Indonesia dan endemik di Papua. Mereka tinggal di hampir setiap bagian di Papua, dalam kurung tanah dan pulau-pulau. Dan Taman Nasional Lawrence diakui sebagai habitat utama mereka. Mereka juga dapat ditemukan di Manokwari, Bintuni, Solon, Sorong, Selatan, Maibet, Bego, Kaimana, Wanman atau Faisal dan Raja Ampat. Referensi Pati Selan No F. Koyuburje Robert S. Pada tahun 2021, status ilmu dan konferensi kanguru pohon di Nugini, Indonesia dalam keanekaragam hayati dunia, konversi dari gen ke lanskap. Yang ke-16, mengoptimalkan efisiensi jaringan transportasi maritim masa depan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan lebih dari 17.500 pulau seluas sekitar 5.000 km dan sangat bergantung pada pelayaran laut untuk konektivitasnya. Transportasi melibatkan biaya logistik yang tinggi. Biaya logistik diperkirakan mencapai 26% dari produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional sangat bergantung pada keputusan strategis untuk mengembangkan lebih lanjut dari jaringan maritim besar. Referensi Verheyen GR Halim LA Rafaz ZR pada tahun 2001 mengoptimalkan efisiensi jaringan transportasi maritim masa depan Indonesia dalam konferensi dunia tentang masyarakat penelitian transportasi. Yang ke-17, keamanan obat di Indonesia. Tujuan dari ini adalah untuk meninjau isu-isu yang berkaitan dengan keamanan obat-obatan di Indonesia atau perawatan, menyoroti praktik saat ini, melaporkan tantangan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini. Praktik Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang terkait dengan farmakovigilansi, kesalahan dosis pengobatan, malusnya dan masalah keamanan lainnya. Referensi Al-Warofi YM pada tahun 2020, keamanan obat di Indonesia, keamanan obat di negara berkembang. Yang ke-18, Nugini Barat Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia.
Nostrum New Guinea memiliki pegunungan yang tinggi, hujan tropis yang luas, hutan bakau yang tinggi dan beragam, dan terumbu karang yang termasuk yang paling beragam di dunia. Terumbu karang di Pulau Raja Ampat bagian barat memiliki keanekaragaman karang, ikan karang, dan moluska tertinggi yang terdokumentasi di dunia. Referensi Venerde pada tahun 2011, New Guinea Barat, Provinsi Papua dan Papua Barat Indonesia, Laut Dunia, Evaluasi Lingkungan dalam Grup edisi kedua. Yang ke-19, Pulau Jawa, Indonesia. Jawa adalah pusat ekonomi dan politik Indonesia, sebuah negara dengan lebih dari 17.500 pulau. Pulau Asia Tenggara adalah pusat keanekaragaman hayati laut, dan Jawa memiliki terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang memainkan peran tak tertandingi yang menyediakan layanan ekosistem. Referensi Eldamar, versi dan kawan-kawan pada tahun 2019, Pulau Jawa, Indonesia, Laut Dunia, Evaluasi Lingkungan edisi kedua. Yang ke-20, tantangan eksistensi kooperasi dan serikat kredit di Indonesia, lintasan sekitar kredit di masa-masa sulit, keberhasilan kasus serikat kredit ke lingkungan. Gerakan kooperasi dan serikat kredit Indonesia telah mengalami masa cobaan dan kesulitan sejak awal era Indonesia pasca kemerdekaan lingkungan. Regulasi tetap menjadi tantangan, namun serikat kredit pertahankan ekonomi dan kemandirian dari investasi pemerintah dalam tumbuhan dan berkembang untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi untuk melayani anggota dan masyarakat yang rentan secara ekonomi. Referensi Tulus R. Nerang pada tahun 2020 tentang eksistensial kooperasi dan serikat kredit di Indonesia, lintasan serikat kredit di masa-masa sulit dan keberhasilan serikat kredit kelingkuman bangun potensi kooperasi Asia Pasifik. Yang ke-21, mengukur lingkungan air masa depan menggunakan simulasi numerik, pendekatan berbasis skenario untuk mencatat perkembangan air tanah kelanjutan di Medan, Indonesia. Air sungai adalah tulang pembangunan sosial ekonomi di Medan, Indonesia. Namun karena perubahan global yang cepat, keadaan sebagian besar sistem sungai sangat penting dalam hal eksploitasi, estetika dan komersial, mengingat banjir sering disertai dengan kualitas air yang buruk. Konsep membangun air berkelanjutan sangat sulit diterapkan dalam jangka panjang. Referensi Kumar P. Misra, BK, Aftar R. dan kawan-kawan, 2021, mengukur lingkungan air masa depan menggunakan simulasi numerik, pendapatan berbasis skenario untuk rencana pengelolaan air tanah berkelanjutan di Medan, Indonesia. Air tanah global. Yang ke-22, praktik perencanaan evakuasi tsunami di Padang, Indonesia. Padang bukan hanya ibu kota Sumatera Barat, Indonesia, tapi juga kota terbesar ketiga di negara. Bagian ini terletak di pantai Samudra Hindia. Mungkin akan terpengaruh oleh tsunami di masa depan. Menurut survei, tsunami menghantam pantai Padang sekitar 2030 menit setelah tsunami. Referensi Asara F. Amar
Tungade, Sirandran P dan kawan-kawan pada tahun 2019 praktik perencanaan evakuasi tsunami di Padang, Indonesia, manajemen pesisir. Yang ke-23 praktek pengelolaan agroforestry dalam kaitannya dengan keamanan tenurial di Kecamatan Koto Tengah, Sumatera Barat, Indonesia. Praktik pengelolaan hutan yang saat ini sedang dibahas adalah pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry. Faktor kunci pendorong keberkelanjutan praktik agroforestry adalah kejelasan pemilikan lahan, transparansi tanah, mempengaruhi keamanan aset dan pola pengelolaan lahan agroforestry. Referensi Mutiani C. Rudi Febrian Mansyah R. Mahdi pada tahun 2021 praktik pengelolaan agroforestry dalam kaitannya dengan keamanan tenurial di Kecamatan Koto Tengah, Sumatera Barat, Indonesia. Tata kelola sumber daya alam di Asia. Yang ke-24 ganja di pegunungan, sabu di laut, lanskap narkoba pedesaan di Aceh, Indonesia. Citra obat-obatan yang memiliki terutama obat sintetis generasi terbaru sering dikaitkan dengan urbanitas, kemewahan, hiburan, dan pengasihan di kota-kota besar dan kota-kota perbatasan. Namun menggunakan obat-obatan psikotropika diketahui sama pentingnya di daerah pedesaan dan pertanian. Referensi Vignato S. pada tahun 2020 ganja di pegunungan, sabu di laut, lanskap narkoba pedesaan di Aceh, Indonesia, hidup dengan narkoba. Yang ke-25 perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Sebuah studi pendahuluan di daerah aliran sungai kecil Batang Peninggalan, Sumatera Barat, Indonesia. Upaya untuk menciptakan model pengelolaan DAS hulu ke hilir sering terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan basis hidrologi di Asia termasuk Indonesia. Masih banyak DAS yang belum memiliki perekam data yang dapat membantu mengambil keputusan dalam mengelola DAS. Daerah sekitar Danau Singkarak di Sumatera Barat adalah daerah tangkapan air yang diklasifikasikan sebagai penting karena perubahan penggunaan lahan di hulu di mana hutan sebelumnya digunakan sebagai lahan petani kering. Referensi Febria Mansyah R. Yuerli Tanugroho S. pada tahun 2021 perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Sebuah studi pendahuluan di daerah aliran sungai kecil Batang Peninggalan, Sumatera Barat, Indonesia. Kota kelola sumber daya alam di Asia. 2000 yang ke-26 pengelolaan pesisiran berkelanjutan untuk sistem sosial ekologis pendekatan tipologi di Indonesia. Bab ini mengusulkan untuk mempelajari lingkungan sosioekologi pesisir dan laut pada tingkat yang berbeda dan pada skala yang berbeda. Hal ini ditujukan oleh sebuah studi kasus di Indonesia. Kasus Indonesia adalah paradigma tentang bagaimana perubahan iklim dan persepsi dan emosi lingkungan global menciptakan dimensi perubahan ekonomi, sosial, dan budaya. Referensi Glaser B. pada tahun 2011 manajemen pesisir berkelanjutan untuk sistem sosial ekologi pendekatan tipologi di Indonesia, manajemen pesisir. Yang ke-27 masyarakat adat dalam dinamika perubahan penggunaan lahan, kebakaran hutan, dan kabut asap di Provinsi Riau, Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara ekosistem dan masyarakat yang menyebabkan masalah kabut asap, dampaknya, dan faktor sosial budaya terkait pengetahuan masyarakat dan praktik pertanian dari perspektif keberlanjutannya. Kami mengembangkan sosial untuk pembangunan berkelanjutan yang tujuan menciptakan kemakmuran semua pemangku kepentingan terkait. Referensi Helmihat Geoffrey Demutianische dan kawan-kawan pada tahun 2021 masyarakat adat dalam dinamika perubahan penggunaan lahan, kebakaran hutan, dan kabut asap di Provinsi Riau, Indonesia, tata kelola sumber daya alam di Asia. Yang ke-28, sumber daya polifenol di Indonesia dari perspektif ekonomi. Sudah lama diketahui bahwa Indonesia kaya akan sumber daya hayati dan memiliki kandungan polifenol yang tinggi. Polifenol sedang menuju sifat obat karena mereka efektif dalam menjaga kesehatan yang baik. Belum lagi aktivitas mereka terhadap berbagai penyakit degeneratif seperti tanin sebagai bahan untuk sengatan matahari dan batik serta kanker yang kerusakan kardiovaskular. Referensi Ahmadi SS tahun 2019, sumber daya polifenol di Indonesia dari perspektif ekonomi. Polifenol dalam tanaman. Yang ke-29, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, penilaian dan mitigasi. Api telah digunakan dalam pertanian tradisional Indonesia selama berabad-abad. Namun sejak era kemerdekaan, kebakaran hutan dan lahan skala besar telah terjadi di tahun 1997 hingga 1998. Kebakaran gambut khususnya menjadi bencana lingkungan besar di Indonesia, menyebabkan populasi kabut asap lintas batas, degradasi dan gambut, dan kerugian sosial ekonomi di kawasan ASEAN. Referensi Shaufina L pada tahun 2018, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, penilaian dan mitigasi, mengintegrasikan ilmu dan manajemen bencana. Yang ke-30, Lembaga Keuangan Mikro Indonesia (LKM) beralih ke teknologi pengalaman ajaib TBOP. Seperti banyaknya pasar keuangan mikro, janji-janji lembaga keuangan mikro LKM Indonesia tidak sepenuhnya terpenuhi karena biaya operasi yang tinggi, kurang keberlanjutan, dan dampak bagi program ini. TBOP, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura yang mengkhususkan diri dalam teknologi transformasi digital data dan desain proses, memungkinkan LKM untuk memungkinkan efisiensi operasi dan peningkatan kapasitas yang secara langsung berdampak pada kehidupan orang miskin. Referensi YU I Chuen DLK Tan R dan kawan-kawan pada tahun 2018. Lembaga Keuangan Mikro Indonesia LKM pindah ke teknologi pengalaman ajaib TBOP, Handbook of Blockchain Keuangan Digital dan Influx Volume 2. Yang ke-31, Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia dan Australia. Kolonisasi Asia Tenggara dan Australia adalah penyebaran hominini terpanjang dari Afrika. Ini pertama kali mempengaruhi Homo erectus itu sekitar 2 tahun yang lalu atau lebih awal, dan kemudian Homo species sekitar 100.000 tahun yang lalu. Asia Tenggara memainkan peran penting dalam evolusi manusia. Ada beberapa situs pre-sapiens
juta, lalu sebelum Singapura Jawa Barat, Mojokerto Jawa Timur, Cina dan Barat diberi diberi tanggal. Referensi RJ garis 2018 pendudukan Asia Tenggara, Indonesia dan Australia, DNA leluhur, asal usul manusia dan migrasi. Yang ke-32, Sulawesi Indonesia. Sulawesi adalah pulau besar dan unik dengan 6 pulau satelit utama. Bab ini menjelaskan asumsi keragaman ekosistem laut dan keanekaragaman hayati, keanekaragaman manusia, sumber daya dan pembangunan dan pengelolaan laut Sulawesi. Tabrakan lempeng struktur yang terpisah secara luas, inflasi migrasi menyebabkan terbentuknya pulau-pulau berbentuk aneh dan keanekaragam hayati yang kaya. Referensi Ambora PR Morena AM pada tahun 2019, Laut Sulawesi Indonesia, Laut Dunia, Evaluasi Lingkungan. Yang ke-33, perspektif sistem pangan tentang ketahanan pangan dan gizi di Australia, di Indonesia, dan Vanuatu. Mencapai ketahanan pangan dan nutrisi untuk mencapai semua adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Kemajuan telah dibuat di banyak bidang keterampilan bentuk-bentuk lain dari keuangan gizi seperti kekurangan mikronutrien, kelebihan berat badan, dan prevalensi obesitas terburuk, terutama dalam pengurangan kelaparan mutlak. Referensi Buletin Lestari Fukaka 2018, William Balotti Lestari karena Fukuoka, kemajuan dalam ketahanan dengan pangan dan keberlanjutan. Yang ke-13, 34, konsumsi energi di sektor transportasi dan domestik, perbandingan tingkat rumah antara ibu kota Jepang, Cina, Indonesia. Konsumsi energi rumah tangga berasal dari kegiatan di dalam dan di luar rumah, yaitu di sektor transportasi, penumpangan, dan logistik yang mungkin tidak dependen satu sama lain, yaitu aktivitas dapat dikaitkan dengan satu atau beberapa penggunaan air. Bab ini membandingkan konsumsi energi rumah tangga di 3 ibu kota utama Asia termasuk Tokyo di Jepang, Beijing di Cina, dan Jakarta di Indonesia. Referensi Zhongwei, Zhangji, Yube, dan kawan-kawan pada tahun 2020, konsumsi energi di sektor transportasi dan domestik, perbandingan tingkat rumah tangga antara ibu kota Jepang, Cina, dan Indonesia, penelitian transportasi dan energi. Yang ke-35, krisis air dan kemungkinan PR di Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki kepadatan penduduk tertinggi dan mengalami banyak rencana terkait air seperti banjir, kekeringan, populasi air, dan tsunami. Bab ini menjelaskan bagaimana menggunakan waduk pantai untuk memecahkan masalah kelangkaan air di antara mereka. Malaysia, Singapura, dan Indonesia menarik perhatian. Referensi Su Qingyang pada tahun 2002, krisis air dan kemungkinan air di Asia Tenggara, teknologi dan aplikasi waduk pesisir. Yang ke-36, populasi kanguru pohon di fasilitas terkelola. Bab ini memberikan laporan konferensi kronologis dan historis populasi kanguru pohon dendrologis SPP di fasilitas berkelola secara global, dan data dan informasi diperhatikan dari berbagai
Sumber termasuk di literatur penelitian, diskusi, dan laporan dari spesialis kanguru pohon terkenal. Referensi Blessington, Steinbeck, J. dan Knight dan kawan-kawan pada tahun 2001 publikasi kanguru pohon di fasilitas terkelola kanguru pohon. Yang ketiga